Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alvinawanda dengan NPM 1912110223. Di sini saya akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajerial pertemuan keempat tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Pengertian telekomunikasi. Apa sih telekomunikasi itu? Telekomunikasi merupakan pertukaran informasi dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk suara, data, teks, gambar, audio, maupun video. Dalam telekomunikasi bisnis sendiri terdapat 3 tren. Yang pertama ada tren industri, tren teknologi, dan tren aplikasi. Tren industri. Pasar yang dimonopolikan oleh pemerintah beralih ke pasar yang dipenuhi dengan pemasok yang bersaing ketat. Penawaran juga dalam tren industri ini, jasa telekomunikasi yang beragam, mulai dari jasa telepon lokal dan global sampai saluran satelit telekomunikasi, radio bergerak, TV kabel, jasa telepon seluler, dan akses internet. Tren industri juga bertumbuh sangat pesat dari internet dan World Wide Web, menimbulkan berbagai produk, jasa, dan penyedia telekomunikasi. Perusahaan meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dan perdagangan secara elektronik. Selanjutnya ada tren teknologi. Perubahan yang cepat dari teknologi analog ke teknologi digital mengakibatkan 4. Yang pertama, ada kecepatan transmisi yang secara signifikan lebih besar. Yang kedua, ada pergerakan informasi dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, ada ekonomi yang lebih besar. Dan yang keempat, tingkat kesalahan yang lebih rendah dari teknologi analog. Dan teknologi juga perubahannya dari ketergantungan pada media berbasis kawat tembaga dan sistem penerimaan gelombang pendek berbasis tanah ke jalur serat optik dan seluler, PCS, satelit komunikasi, dan teknologi nirkabel lainnya. Selanjutnya ada tren aplikasi. Saat ini, jaringan telekomunikasi memainkan peran penting dan meluas dalam proses e-bisnis berbasis web, e-commerce, kerjasama perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya yang mendukung tujuan strategis, manajemen dan operasional, baik di perusahaan besar maupun di perusahaan kecil. Revolusi internet. Yang pertama, internet itu dipakai pertama kali oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan sekarang ini internet bukan dimiliki siapa-siapa lagi, melainkan semua orang memilikinya. Bermunculan kelompok-kelompok untuk mengatur standarisasi dan penggunaan internet. Aplikasi internet, ada surfing, email, chat, publikasi, jual beli, download, dan komputasi. Nilai bisnis internet. Perusahaan membangun situs web, e-bisnis, dan e-commerce untuk mencapai 6 nilai bisnis utama. Yang pertama, menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan pelangganan web. Yang kelima, mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang ada saat ini. Yang terakhir, ada mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses pada web. Komponen jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada terminal. Terminal ini bisa telepon atau berbagai terminal komputer lainnya. Yang kedua ada prosesor telekomunikasi, ada modem, router, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada saluran komunikasi, ada line, frame relay, dan ISDN, dan lain sebagainya. Ada komputer di sini ada PC atau notebook. Selanjutnya ada software pengendalian telekomunikasi. Software yang dimaksud di sini adalah software manajemen network, browser, web. Jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Ada wide area network, WAN, local area network atau LAN, virtual private network, VPN, silent server, peer-to-peer. Media telekomunikasi, kabel berpasang. Yang pertama kabel berpasangan, ada kabel telepon, kecepatan transmisi 2 juta byte per detik hingga 100 juta byte per detik.
Kedua ada kabel koaksial, ada kabel serat optik, gelombang mikroterestrial, ada satelit komunikasi, ada LAN nirkabel, dan web nirkabel. Prosesor telekomunikasi. Ada modem. Modem merupakan prosesor telekomunikasi yang mengubah sinyal digital ke analog atau sinyal analog ke digital. Multiplexer. Prosesor telekomunikasi yang memungkinkan saluran komunikasi tunggal untuk melakukan transmisi data secara simultan dari banyak terminal. Software telekomunikasi. Yang pertama, fungsinya software telekomunikasi itu untuk manajemen arus, keamanan, pengawasan jaringan, dan perencanaan kapasitas. Contohnya HP View dan NetSite atau contoh-contoh lainnya. Sekian presentasi dari materi 4 dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.